amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur. Mari kita senantiasa ucapkan rasa syukur kita ke hadapan Allah yang telah memberikan kesehatan, tentu saja kesehatan ya. Pak Marzuki itu sehat sekali. Saya selalu suka ya, bergairah melihat Pak Marzuki ini ya. Jadi memberikan inspirasi kesehatannya. Pak Hidayat juga ya, pagi-pagi ya. Kelihatan nampak sehat sekali ya. Alhamdulillah ya. Apalagi Ustadz Gun-Gun ya, selalu segar ya. Ya, kita dikasih yang kadang-kadang tidak kita sadari, panca indera ya, yang 5, yang komplit yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pendengaran, penglihatan, dan hati ya, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'alakum tashkurun, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Lengkap 5 panca indera kita. Kalau giginya potol 1 saja sudah mengeluh. Potol, tahu Sundanya apa itu Ustadz? Potol itu hilang 1 ya. Ya Pak Marzuki ya, giginya potol 1 aja udah mengeluh ya, udah tanggal 1 aja udah mengeluh giginya ya. Iya. Iya, seharusnya kalau giginya hilang 1 itu Pak Marzuki itu malah harus bersyukur loh ya, karena kalau nggak pakai gigi itu malah kelihatan modern, karena sekarang zamannya zaman metik. Jadi tanpa gigi. Ketawanya telat Ustadz Gun. Oh, ada yang enggak puas dengan karunia Allah ya. Hidungnya dioperasi, pakai operasi plastik gitu. Pakai bekas plastik kresek. Kemudian mulutnya dioperasi pakai ember, ya kan? Jadi mulutnya jadi mulut ember. Tentu ini adalah kurang bersyukur ya, karena itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada yang hidungnya pesek itu tidak bersyukur ya. Padahal itu kalau hidungnya pesek itu kan harusnya malah bersyukur, karena nafasnya irit. Jadi seret ya. Jadi enggak terlalu panjang ya nafasnya. Irit ya Bu ya. Ibu cuma 2 ini. Gimana Pak itu? Oh iya. Hujanan apa Pak Marzuki? Oh masuk terus ya. Kemudian kita juga insyaallah diberikan nikmat oleh Allah berupa keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Kita diberikan oleh Allah, anak-anak kita senang sekali kalau bisa kumpul dengan anak-anak ya, dengan keluarga ya. Itu luar biasa. Kita bisa merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan tentu perihal keluarga ini kita tentu saja memiliki tanggung jawab yang luar biasa yang diamanahkan kepada Allah kepada kita. Tanggung jawab kepala keluarga, tanggung jawab bapak dan ibu kepada generasi muda kita yang diberikan oleh Allah, itu sungguh berat dan sungguh luar biasa. Tugas kita disabdakan oleh Allah, dan ini cocok sekali dengan posisi kita sebagai orang tua adalah sebagai pemimpin.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Jadi tiap-tiap diri kita ini menurut Rasulullah ini adalah pemimpin ya. Bapak pemimpin bagi istrinya dan bagi anak-anaknya. Ibu pemimpin bagi anak-anaknya. Kemudian anak yang tertua pemimpin ya, bagi adik-adiknya. Kemudian adik-adiknya juga pemimpin bagi dirinya sendiri, bagi saudara-saudaranya yang lain ya. Jadi Rasulullah juga menyabdakan bahwa kita akan dituntut tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Dan menurut Reinhard Kasali, ini ahli ekonomi Reinhard Kasali ini ya, Pak Hidayat pernah baca belum Reinhard Kasali ini yang Change ya? Itu menarik sekali. Level pemimpin itu ada 3, ada 4 ya. Yang pertama adalah level posisi ya. Jokowi, ya ini idolanya Pak Marzuki ini. Jokowi itu diangkat dengan SK, itu dia memiliki power kepemimpinan sebagai posisi ya. Disahkan dengan SK ya. Kita menjadi bapak dan ibu itu juga disahkan lewat SK. Maka kita diangkat sebagai pemimpin keluarga. Tentu seorang pemimpin yang diangkat dengan SK ini belum menjadi pemimpin yang sejati. Karena kadang-kadang kalau seseorang diangkat di kantornya menjadi pemimpin, anak buahnya itu ngikutin hanya karena dia memiliki SK, diangkat pakai surat keputusan. Maka harus menuju tangga berikutnya, yaitu pemimpin dengan level permisi. Nah, ini adalah pemimpin yang diikuti oleh para pengikutnya karena dia direstui oleh para followersnya, karena dia memberikan kasih sayang, karena dia memberikan perhatian, karena dia dekat kepada orang-orang yang dipimpin. Terima kasih Pak Ade. Pahala tersendiri Pak Ade. Jokowi, ya ini saya analogikan dengan kepemimpinan pada umumnya di masyarakat kita. Pak Hidayat, Jokowi itu kenapa Pak Hidayat? Kok dia dekat sekali sama rakyatnya, dia bisa diterima oleh rakyatnya? Karena apa? Karena dia mendapatkan restu dari rakyatnya. Dia memperhatikan, masuk ke bawah. Ini adalah posisi pemimpin dengan level permisi, dengan restu. Dia membangun ikatan emosi yang kuat dengan orang-orang yang dipimpin. Demikian juga dengan orang tua. Kalau kita orang tua itu mampu membangun kedekatan emosi dengan anak-anak kita, maka kita akan mendapatkan posisi pemimpin dengan level permisi. Kita mendapatkan restu dari anak-anak kita, dari istri kita, dari keluarga-keluarga kita ya. Insyaallah, Allahumma amin. Namun ini belum cukup, harus masuk pada level berikutnya. Orang tua yang bisa memberikan kasih sayang, membangun harmonisasi dalam keluarga tentu tidak cukup. Ada level yang harus dilalui berikutnya, yaitu level prestasi. Kalau seorang bapak mampu berprestasi dalam bidang finansial, ekonominya kuat, itu termasuk salah satu kriteria prestasi. Pendidikannya oke, itu masuk dalam salah satu prestasi yang dibuat oleh pemimpin. Spiritualitasnya, kualitas ibadahnya oke, ini juga prestasi yang dibuat oleh pemimpin ya. Namun itu belum cukup, karena
amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah bahwa kita orang tua harus juga mampu untuk melakukan edukasi, inspirasi, motivasi kepada anak-anak kita. Jadi kita harus masuk pada level berikutnya, yaitu level inspirasi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka ada satu tugas yang luar biasa dibebankan kepada kita sebagai orang tua, yaitu amanah untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi generasi-generasi yang berkualitas, baik dunia maupun akhirat, baik kualitas material maupun spiritual. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perihal kepemimpinan dan perihal pendidikan itu sebetulnya sudah diajarkan oleh seorang tokoh yang bernama Luqman, ya, yang disebutkan di Quran, yang kebetulan suratnya sama, yaitu surat Luqman. Mungkin kalau nanti Bapak Ibu sempat bisa dilihat surat ke-31 ya, ayat 13 dan seterusnya itu. Jadi kita lihat bersama-sama di dalam surat Luqman ayat 13 dikatakan, difirmankan oleh Allah, wa idz qala Luqmanu libni wa huwa ya'iduhu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia mengajarinya. Mengajarinya itu kalau di dalam konsep pendidikan, ya, bahasa Inggrisnya disebut dengan education. Dan education itu diambil dari dua kata bahasa Latin, Pak Hidayat, ternyata. Setelah saya lihat di kamus itu, ya, di ensiklopedia pendidikan. Itu yang pertama itu adalah educare. Tulisannya educare itu, ya, educare. Itu bermakna melatih keterampilan, skill